lagi Pak Asep dan juga teman-teman sekalian. Silakan aku Parisa untuk mempresentasikan tentang salah satu negara maju yang bernama Luxembourg. Next. Jadi ini petanya. Luxembourg itu termasuk negara terkecil di dunia, salah satu negara terkecil, dan bahkan Luxembourg itu tidak ada garis pantainya. Jadi sebanyak 0,60%-nya itu tuh lautan, sisanya daratan. Jadi itu sebenarnya negara yang nggak ada lautnya, nggak ada garis pantainya. Beda sama Indonesia. Kalau dibandingin sama Indonesia kan Indonesia garis pantainya tuh panjang, luas, terus lautannya juga banyak. Berbeda dengan Luxembourg, itu banyaknya hutan. Di sana tuh banyaknya hutan, gunung-gunung, bukit. Jadi sebenarnya itu daratan tinggi. Nah ini landmarks-nya. Beberapa landmarks-nya kalau di Luxembourg tuh nggak ada kayak London, Big Ben gitu nggak ada. Tapi mereka tuh banyak kastil-kastil yang kuno dan juga bahkan kastil-kastil yang pernah digunakan saat Perang Dunia Kedua. Ini landmarks-nya. So next, kondisi geografis. Nah, untuk Luxembourg ini itu adalah negara yang terkecil di Eropa karena luasnya itu hanya 2.586 km persegi. Nah, Luxembourg ini tuh terletak di benua Eropa, lebih spesifiknya di Eropa bagian barat. Berbatasan itu di bagian barat utara, kalian bisa lihat ada Belgia ini di barat Belgia. Terus di selatannya di sini ada Prancis. Di bagian timurnya itu ada Jerman. Ini Jerman. Di sini Jerman, ini Belgia, ini Prancis. Nah, Luxembourg itu ada di tengah-tengahnya. Jadi kesimpulannya Luxembourg itu terkurung di antara Belgia, Jerman sama Prancis. Tuh, kan terkurung daratan dan dipisahkan dari laut utara oleh Belgia. Jadi itu sebenarnya di sini ada laut utara kan di sini. Nah, dipisahkan sama Belgia maksudnya. Jadi Luxembourg ini berada di tengah-tengah, terkecil gitu, jadi kayak Singapura ya, kecil kan. Nah, ini jumlah penduduknya. Dengan luas negara yang segini, dengan populasi 640 sekian, kepadatannya 242 km persegi. Jadi sebenarnya di sana itu termasuk daerah yang luas dan penduduknya juga jarang. Penduduknya nggak gitu banyak, bahkan nggak sampai 1 juta gitu. Nah, dari kesimpulan ini terdapatlah harapan hidup penduduk di sana. Harapan penduduk di sana tuh cukup tinggi ya. Untuk yang pria 75 tahun dan untuk yang wanita 81 tahun. Beda dengan kita bandingin sama Indonesia. Kalau pria itu paling cuma sampai 60 ya. Kalau wanita paling 50 lah. Ya, ini kan beda jauh banget ya, pria bisa kerja sampai 75 tahun. Nah, untuk mayoritas penduduknya itu tinggal di bagian selatan yang dekat sama Prancis. Ini sumber daya alamnya. Aduh, kok ngapain sih buka masker aja? Capek. Oke, di sana di Eropa kan seperti kalian tahu Eropa itu dia ada di sini lautnya kecil ya. Jadi di sana lebih banyak hasil perkebunan seperti barley. Barley itu jelai bahasa Indonesianya. Terus ada oats sama gandum. Oats itu biasa yang kalian tahu kalau buat makan pagi ya, sarapan itu kan dari oats makanya. Terus ada kentang, ada wine, ada anggur. Terus di Luxembourg juga ada penghasilan dari sapi, dari daging-daging sapi. Terus di sini itu ada besi sama apa, baja. Besi sama baja. Nah, ini pendapatan per kapitanya. Ini saya dapat dari Google ya, dari Google juga. Ini yang menurut konsumen itu per kapitanya $140. Gimana sih bacanya gitu ya. Terus karena saya nggak ngerti cara baca per kapita, saya bandingin sama suatu negara yang cukup tidak begitu kaya ya. Kalau dibandingin kan jauh banget tuh, per kapitanya $140 dari Luxembourg. Di negara B itu cuma 15.000. Jadi Luxembourg ini mempunyai per kapita yang sangat tinggi, bahkan mendapat peringkat nomor 1. Untuk yang nominal PDB-nya peringkat 3. Itu tinggi banget kalau dibandingin sama negara yang kedua. Nah, tuh yang kedua 97 kan, peringkatnya 97. Artinya ini negara yang cukup masih berkembang ya, negara berkembang.
untuk ekonomi, bahkan Luxembourg sudah dinobatkan oleh IMF sebagai negara terkaya kedua setelah Qatar. Bahkan di sana UMR-nya itu 30 juta per bulan. Ini udah saya rupiah, jadi 30 juta. Nah, sumbernya dari mana sih? Sumbernya itu berasal dari industri besi dan baja di sana. Karena seperti yang kalian tahu, di dunia maju seperti ini, kita berkembang menggunakan besi dan juga baja kan, untuk membangun infrastruktur dan lain-lain. Dan bahkan mereka juga mengekspor besi dan baja. Selain besi dan baja, mereka juga mengekspor banyak makanan seperti wine, daging, keju, gitu-gitu. Nah, ini wisatanya. Aku taruh 2 tempat wisata yang terkenal banget di sana, yaitu ada Katedral Notre Dame. Di sana terkenal banget ya. Kenapa terkenalnya katedral? Karena di sana itu mayoritasnya Kristen, beragama Kristen. Habis itu di situ ada Bobcasmith, dan FYI Bobcasmith ini tuh kayak sebuah shelter ya. Dia kayak dibikin untuk menjadi shelter gitu pas Perang Dunia Kedua. Jadi Luxembourg itu salah satu negara yang keren ya, karena ada benteng. Membosankan ya? Oh, ini video apa ya Pak? Oke, habis itu aku mau kasih tahu sedikit tentang Luxembourg. Nah, ternyata tuh di Luxembourg menurut PBB itu adalah negara yang paling aman untuk ditinggali. Kenapa? Karena di sana tuh jarang terjadi kejahatan atau kriminal, dan bahkan orang yang bekerja sebagai pihak berwajib seperti TNI, polisi itu hanya 1.300. Dari 600.000 orang hanya 1.300 yang jadi polisi. Dan bahkan di sana penjaranya itu cuma ada 2. Beda sama di sini ya. Beda banget. Habis itu di sana tuh juga banyak wine guys. Di sana itu salah satu negara memproduksi wine yang banyak. Bahkan di sana ada restoran yang ada 2.200 macam wine di sana. Nah, mungkin wine yang ada di rumah kalian itu mungkin diciptakan di Luxembourg. Gitu. Dan salah satu fakta menarik lainnya dari Luxembourg itu beda dengan Indonesia yang sistemnya presiden, dan negara lain kan biasanya udah presiden semua ya. Cuma di sini tuh masih sistem monarki. Jadi dia dipimpin oleh Grand Duchy, tahu Duke kan? Duke ya, tahu kan? Itu kayak semacam adipati lah. Jadi dia ada hari patihnya gitu-gitu. Nah, ini kata bijak dari saya, Luxembourg is a really majestic city, culturally and spiritually. It makes you wanna stay and appreciate it the longer you stay. Ya, jadi menurut saya Luxembourg itu indah banget, dimulai dari tradisinya, bahkan tempat-tempat di sana tuh masih kuno, masih dianggap kuno, dan bahkan ada bekas penjajahan dan juga perang dunia. Jadi jika kalian ingin ke bagian Eropa sana, mungkin boleh banget mampir ke Luxembourg. Gitu guys, mungkin semoga presentasi dari saya bermanfaat bagi kalian semua dan membuat kalian pengen ke Luxembourg. Oke, terima kasih.